Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Basi kurang, ekune kurang. Ini. Bas kurang, ekun kurang. Apa lagi? Alhamdulillah. Sehat jamaah? Alhamdulillah. Hari ini adalah hari Tarwiyah. Besok adalah hari Arafah. Kula kepingin jenengan gunakan kesempatan hidup ini benjing. Insya Allah kita sama-sama puasa Arafah. Tidak ada perbedaan. Mulai dari Arab Saudi, Amerika, Sami. Alhamdulillah. Ikunya besarkan. 15. Ini alhamdulillah. Dinten iki kula bersyukur jenengan rawuh, saya semangat, dan tiada yang saya ucapkan syukur alhamdulillah. Kita sama-sama berjuang untuk memperjuangkan sunnah Rasul. Nah, terus kita di sini ngaji bersama, tidak ada orang yang dirugikan atau orang yang disalahkan atau orang yang diremehkan. Kita sama-sama tadabbur ngaji bersama. Tema hari ini adalah mabuk dunia. Kenapa kok gak kurban? Soalnya kurban sudah 4 tahun yang lalu kita bahas. Jangan kalau mau lagi bisa dilihat di YouTube-nya. Ikutnya nggak bisa nih. Temanya apa? Temanya mabuk dunia, Sukaro. Alhamdulillah nih.
Nggih, alhamdulillah. Ikunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo, teknisi ini. Ya, iku bas. Sampun. Soalnya tema ini nggak sembarang orang bisa menerjemahkan. Nggih mboten merasa ujug atau sombong nih. Mabuk dunia itu lebih dahsyat, lebih bahaya daripada mabuk khamar. Nggih. Nek kula tingali mantan manusia ini. Pernah mabuk nggih jenengan? Mabuk napa jenengan? Minimal mabuk perjalanan nggih. Nanti kan numpak sepur, numpak bis, numpak pesawat, mabuk. Minimal mabuk laut, kan ngoten. Tapi saya lihat di sini ada mantan mabuk khamar. Nah, mabuk dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, seseorang itu kalau mabuk khamar itu bisa sadar, bisa berhenti, asalkan mau tobat. Namun kalau dia mabuk dunia, hubud dunia, cinta dunia, harta, cinta cewek, cinta jabatan, dia tidak akan bisa sadar sebelum mulutnya disumpel dengan tanah. Kita mulai, kita buka, kita awali. Alhamdulillah, mugi-mugi jenengan sehat walafiat, rezeki kata, doyan mangan, sehat, keturunan sehat sampai. Kabeh selamat dunia akhirat. Amin. Siap Pak Udin? Sama-sama. Jadi kita Pak Udin sama Pak Puri bersautan nanti ya. Jadi silang. Biar semangat, biar adil. Kita mulai, kita buka surat Al-Baqarah surat kedua ayat 219. Ini adalah mabuk khamar. Enteng. Iso napa niku? Iso sadar. Nggih, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabira wa manafi'u lin-nas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum tatafakkarun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Subhanallah. Khamar ayat ini turun 3 tahap. Kita pernah bahas dulu ya. Pernah bahas. Nanti kita ulang lagi biar sampai supaya paham. Zaman dahulu itu khamar halal sebelum Islam datang. Raja, pejabat atau pengusaha kalau nggak flat mabuk kurang pede. Agak sana. Agak mepet. Mas. Bisa. Nah, Pak Bakir dikasih yang enak. Ini. Nah, budak. Alhamdulillah sehat. Budak. Budak deh. Soalnya Pak Bakir mau putihan. Mau polosan pokoknya. Mau oplosan asli. Ireng bapaknya. Ini enggak pentem ya. Temanya pentem nih bapaknya. Alhamdulillah, pada siapa dulu ini bertanya asbabul nuzul ayat ini karena pertanyaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini jago pendem, jagoan.
preman. Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa manfaat khamr dan judi itu? Manfaat khamr itu ada manfaatnya, namun lebih besar bahayanya. Nah waktu itu sahabat goncang, senang aku kok dilarang. Senang aku kok dilarang. Akhirnya Allah tidak langsung mengharamkan, bertahap. Nek awakmu sholat, ojo mabuk. Nah kedua, nek awakmu sholat, ojo mabuk. Nah Allah itu maha mengerti hambai. Jadi Allah itu merancang ibarat sepeda motor, ya sepeda motor itu mesti ono setarane. Manusia itu dilarang itu akhirnya berontak. Nah, Allah turun kedua, ayat kedua, nek sampean sholat, ojo mabuk, harus sadar. Di tafsir An-Nisa, ini bagian Pak Nasrudin, ayat 43, surat keempat, ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Stop. Ayat ini turun berkenaan Sayyidina Ali waktu ngimami, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Muter balik-balik mana? Akhirnya asbabul nuzul ayat itu turun. Janganlah kamu sholat di saat kamu teler, mabuk, sukaro. Ya baca Qur'annya sukaro itu mabuk. Akhirnya setelah para sahabat waktu ngimami teler, Allah melarang. Tahap ketiga baru diharamkan rijsun amal syaiton, itu najis amalan syaiton. Di tafsir Al-Maidah surat kelima ayat 90 sampai 91. Nggih, paham nggih? Kalau jenengan biar paham. Biar paham apa yang kita baca. Niki akhirnya Allah menurun 3 kali, 3 tahap. Yang terakhir adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlami rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Baru Allah memberikan hukum haram, rijsun amal syaitan. Kenapa? Bahaya dosa itu khamar. Lanjut ayat 91-nya. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa saddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, ini Allah memberi penawaran. Tidakkah kamu berhenti? Harus berhenti dan jangan ati ulat Rasul. Nah, tema hari ini, mengapa kok saya bikin tema suka mabuk? Karena apa? Mabuk khamar
itu bisa sembuh asal dia sadar, bisa sadar. Dapat sadar asal tobat. Namun jauh lebih bahaya dahsyatnya mabuk dunia. Cinta dunia, cinta harta, cinta tahta, cinta wanita itu tidak akan sadar kalau dia tidak berkumpul dengan para mayit-mayit yang bergelimpangan, disumpel mulutnya dengan tanah. Hati-hati nih, kalau mabuk khamr Pak Jiun, jadi kan bisa berhenti kan? Narkotika, sabu-sabu, khamr, anggur, whisky itu bisa sembuh, orangnya bisa sadar tobat. Masa tuh aja mendem aja, kan nggak etis, gitu. Suka nggak putu deh Pak, mesti putu lucu. Nih gong apa lagi? Sukaro, mendem. Halo, alhamdulillah, dia jangan paham. Sukaro itu mendem. Jadi kalau jenisnya sukaro atau sukari itu mendem. Kan lupa jenis itu. Yeay. Alhamdulillah ya. Mabuk khamr, mabuk toa, mabuk whisky, mabuk anggur itu lebih cepat sembuhnya sadarnya daripada mabuk dunia. Nah, kita bahas sekarang mabuk dunia. Sangat bahaya. Dia tidak akan sadar sebelum dia ditenggelamkan atau diajak dengan batu kerikil yang panas atau ditenggelamkan. Nah, ciri-ciri tipikal orang yang mabuk dunia itu secara nggak sadar kita bersama itu terpapar. Hati-hati nih. Virus mabuk dunia itu bisa masuk ke siapapun, mulai ulamanya, ustadznya, kiainya, jenderalnya, rajanya, para menterinya, apa mana sih bagian cangkruk-cangkruk nang pinggir tembok, tambah cepet terpengaruh. Nah, gejalanya apa? Ada gejala. Ciri-ciri enten. Orang yang mabuk dunia itu tidak akan bisa sembuh atau sadar sebelum dia mati. Hati-hati lagi. Nah, sekarang kita koreksi kita. Kira-kira kita ini terpapar virus mabuk dunia bukan? Ayo kita buka. Kita buka surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 14. Mari kita bersama-sama introspeksi diri. Kira-kira kita ini terpapar atau bukan? Nah, berarti kita ada cinta seperti ini, senang, berarti kita termasuk mabuk dunia. Hati-hati. Surat ketiga ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Okay. Semua mulai dari Amerika sampai Amerika cenderung cinta Anissa, wanita cantik, nek perempuan lelaki yang tampan jantan, maco, full power. Ini buatan cara dihalang ini. Terus cinta anak-anak, keturunan, banin, cinta emas, dahab, cinta sawah ladang, binatang ternak, kuda pilihan, kendaraan. Binatang ternak termasuk kemen kurban sapi gede, tapi semurah. Gede tapi murah, gitu. Itu mesti gede tapi murah. Gue apa gue bangun tak? Dalam murah. Nggih, kita sebenarnya sakit korban pertama alhamdulillah. Nggih. Nah, tipikal orang yang mabuk dunia itu mempunyai ciri sifat, mempunyai gejala apa? Ini gimana? Syahwat, kecintaan, senang.
kabeh orangnya. Mulai raja sampai rakyat jelata, jenderal kopral itu senang duit, senang wanita cantik. Ini kalau jelaskan. Dia sama nanti masuk dunia sini oke, mana nih? Ini memang juratullah. Jadi jenderal alhamdulillah. Tahun ini termasuk bisa membahas ilmunya Allah. Alhamdulillah. Bisa membedakan antara mabuk khamar dengan mabuk dunia. Kalau mabuk khamar itu gampang sembuh, sadari gampang. Tapi untuk orang sudah mabuk dunia, cinta harta, cinta wanita, tahta dan wanita, itu akan sulit sadarnya kecuali dia mampus. Dapat gejalai. Yang pertama, di tafsir surat lupa Al-Fajr ayat 20. Ini gejala orang yang hubur dunia, yang mabuk dunia. Al-Fajr surat 89 ayat 20. Surat 89 Al-Fajr ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nggih. Napa buktine? Kalau orang itu seseorang itu cinta melebihi cinta pada Allah, mementingkan hartanya, benci boten korban, berarti cinta hartanya. Tapi ngomong nggih. Lah iki carane menggiring seseorang ini gak usah tema korban. Nek sampean gejalae mabuk dunia itu, iki gejala-gejalanya mau sakit kan bawahnya tipes. Tipes gejala paling panas dingin. Dan ini gejalae. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sangat cinta harta. Mau kalau duitnya. Jadi apa? Tim isngone semboyane. Dadi orang iku ndelok duwe ae. Nyambut gawe ae. Dadi gak mungkin ibadahe. Nah, gejalae sifate itu orang menduakan Allah. Nek wis wong seneng cinta dunia, hubud dunia, terus mencintai harta benda itu cenderung menduakan Allah. Lebih cinta hartae, keluargae, pekerjaane, dagange, usahae. Ditafsir tetap Ali Imran kembali lagi. Sorry. Ditafsir At-Taubah. Alhamdulillah At-Taubah dulu. Surat ke-9 ayat 24. Panjang berarti. At-Taubah surat 9 ayat 24. Alhamdulillah. Panjang ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tasawuna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Hati-hati nih, gejala terpapar penyakit hubud dunia, mabuk dunia itu, dia itu menduakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini gak nyebut itu mabuk dunia. Allah disampingkan. Allah urusan nomor 2. Salate amburadul atau salate maghrib kecolongan. Salat subuh, salat duha, salat zuhur
mau asar, sholat asar, mau maghrib, itu masuk orang yang mabuk. Sama gitu ngomong. Memang waktu. Terus orang mabuk dunia itu gejalanya ngoten. Sholatnya diulur, ditunda-tunda, bahkan bolong. Sebenarnya aku nyampe gawe, sebenarnya usaha nggak bangkrut, tipis boleh, bahkan ada uang. Ini gejalanya. Hati-hati nih. Jadi jenengan yang ngaji begini, ini buat ada perubahan progres, bisa ngaji. Saya nggak butuh pengikut atau jamaah. Sebenarnya saya butuh teman seperjuangan. Ayo kita sama-sama ngaji. Kita perjuangan cinta Rasul. Hati-hati Rasul. Tujuan apa? Nek cuma ngaji seneng, nih grup, nggak efek percuma. Saya itu, kadang-kadang mulai berpikir mulai saat ini soalnya kalau diubah pasal PP, buatan nolong, buatan. Soalnya kalau contoh pasal kalau diubah, tapi kalau keren sama juga. Selama ini kalau kan sabar. Kalau saya aku dibuat sama PP, bang, sama PP. Dia usah gak nyalakan mereka tugas, kita yang salah. Harus tahu diri lah. Nih. Nah, pokoknya menyeluruh. Tapi di buatan terik mawon, nek sama di Mekah atau di Madinah, sami. Duduk di Indonesia toh. Saya kira waktu itu Indonesia kok diubah. Ternyata di Madinah juga dia diubah. Tapi ada tapinya. Lasiannya orang sing sabar, orang sing keren. Loh, bagi mereka yang pernah haji atau umroh, pasti melihat orang-orang Pakistan, India, itu orang-orang itu kalau jualan yang pakai gerobak, nih, belayu berdoa. Orang sing sabar, tenang bu. Orang sing keren. Orang-orang diangkut timbangan nih. Karena diinterogasi apa itu? Supaya KTP diminta. Saya terus terang ngomong tadi. Saya pernah dipanggil di kantor wali kota. Dulu saya diambil. Ini kan 1 hari, meletek kabeh. Terus aku udah pernah ngaji nih, mulai nek zaman ngaji dan perubahan. Kok gak saya teko? Saya gak butuh jamaah atau mengikut. Wani loro wani soro. Nah, oh kalian bayar ya? Keren nggak nih gue? Tinggi. Fasik. Yang jenengan mendoakan Allah, jenengan gak ada petunjuk. Kalau lo paham, jamaah yang progres itu yang ada perubahan. Itu walaupun orang itu kayak langsung mati. Pak lo kapan ngaji waktu corona itu? Pak lo kalau kangen ngaji sampai kangen. Jadi ngaji itu harus ada apa? Kecanduan. Kalau mereka kecanduan, nih hati-hati nih gejala orang-orang yang hubung dunia, yang mabuk dunia itu menduakan Allah, lebih cinta usahai, anak-anak keluargai, dan termasuk disifat sama Allah fasik. Fasik apa? Wong sing sering ngarani Allah. Nek wis fasik, jangan petunjuk. Lah, sifatnya nek mau hubung dunia itu. Nek nyambut terus awan bengi jungkir balik ya. Itu sifatnya medit. Halo. Ini sama nih. Wong mabuk dunia itu, sing mabuk khamar itu bisa sembuh sadar. Nek tobat, tapi mabuk dunia sifatnya itu medit. Nek bahasa Quran bakhil. Nek wong Arab mana bakhil. Nih di tafsir Al-Imran. Surat ketiga ayat 180. Nah, ini misalnya ini. Jadi ini gak tema korban tapi kok bakhil. Nah, ini memang ini seorang penceramah harus paham. Ojo wis korban tok ya. Temanya gak korban tapi menjurus ke situ. Al-Imran 180. Sebelah kiri paling bawah. Terus bisa dengar. Ini sing biasa yo tahu Pak kita Kak Duki siapa tuh? Pak Andoko. Kangen Pak Andoko. Halo Pak Andoko. Pundi tiyane? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir.
Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya kan. Terus kayaknya sama tak kami perlu dikai refreshing. Oke. Soalnya ini temanya untuk jelimit ini. Untuk kau. Katakan apa itu? Nah. Terus apa niku? Orang yang terpapar gejala itu medit, bakhil, ngapunten. Wong bakhil itu kan di rumah tingkat, nih kan, mending dikalungno. Loh, kok bisa dikalungno? Sapi dikalungno, ya kan? Nek mas kalung wajar nih, pakai mas kalungan mas lah. Tapi omahe tingkat sepure sing dawa kaya ngono dikalungno terus piye? Motor muluke, kapal tanggere minyake. Ya kan? Ini dikalungno. Apa gak lebih canggih sama manusia? Sama tahu, sama juga ATM. Ayo, di ATM sama nya. Kasih tuh ki. Waduh kalau ngelarat ini. Nek sampean gak percaya, ATM sing kok KTP, nggih. Itu dikalung kok leher ngene. Sampai ngeten. Iku bakhil. Wong bakhil lu duwe nang ATM saiki. Gak ada omah, nek doang colongan kanca-kanca itu dulure. Kan bapake. Tapi wong bakhil itu digonang bang, terus ya itu tulisan kayak kartu ATM ngene iki. Apa cerdas, lebih jauh lebih cerdas dari manusia. ATM walaupun enteng saja Bang. Iku lek menene mate sama lek bakhil, iku dikalung ngene. Tenggelet. Sudah ATM baru sing isine kelihatan. Hati-hati. Dikalung nang lehere nang gulune, ngene mate. Dikaya te dalile. Ali Imran 90. Dikalung no. Mulane sampean wong sing urip, ayo muni tahu iki jarene lho jarene. Para pengamat. Ojo mikir. Ojo medhit yo, jarene dari pengamat. Tang bulan 6 itu krisis. Mulane sampean iki pen untung. Tombok karo Allah, tombok. Judi game bersama Allah. Ya Allah, aku tombok ke sampean. Biasanya nek sampean gak korban, ATM sampean lo belet. Abot sampean gini. Nggih, paham? Ya Allah, ngono cari gak terima korban. Ya mamane tak giring sampean. Gak pinter kurang anu nek akale ustaz ngene. 190. Oke. Jadi jenengan harus paham gejala orang mabuk dunia, sukaro, ya kan? Itu punya gejala bakhil, medit, nama mana bahasanya? Sekikit, petinju, nama mana? Kikir ya. Itu biasanya orang muda bercucu baik. Egois kok. Tapi gak peduli tonggo kalau dulu gak peduli, cuma yang aku suka bangga. Di ATM mana ini? Di kalung no, nyekek. Dah, dia kan buatan semerap. Nih, oh Pak Parong. Dari temanya gak tahu, gak korban. Tapi kok orang-orang bahas malah bakhil, kan kata ini. Dan terus orang-orang yang mabuk dunia itu mempunyai ciri, mempunyai gejala bakhil, medit. Dan itu uripe itu yang penting apa ya? Kenapa Pak? Bisa? Pokoknya individualis, egonya tinggi, macam-macam. Nah ini orang yang mabuk dunia, mabuk harta. Nah, hubur dunia itu mabuk harta. Ada 3 kelompok. Yang kedua, mabuk tahta.
Tapi sama lu. Udah bisa nih pokoknya. Ya wis. Kita mikir aja aku. Tak Kalau nih, terus santai, mungkin. Tadi tujuan kita itu ngaji ini supaya sampai itu lebih cerdas. Tujuan orang itu apa? Orang sampai ini gak akan abadi, pasti mati. Jadi musuhku yang mati, jadi orang yang mati, jadi ustaz yang mati, jadi jamaah yang mati. Nah, saat mati, ya harus paham cerdas. Oke. Nah, tipe yang kedua, orang yang mabuk dunia itu punya gejala ciri cinta mengejar jabatan tahta. Pasti. Nah, wis mabuk punya harta, dia kuasa harta, punya kekuasaan. Maka dari itu Indonesia ini dikuasai oleh konglomerat, bukan konglomerat. Pemerintah kalah dengan para konglomerat. Namanya 9 naga. Saya nggak tahu naga sendiri. Hati-hati nih. Kalau orang itu sudah punya harta, cenderung akan menguasai tahta, bisa mengatur kebijakan, kekuasaan. Hati-hati. Nah, gejala orang ini senang ngejar pangkat, jabatan, kedudukan, validasi, pengakuan. Ini gak diakoni, gak diunggul, disanjung, gak pede, gak senang. Tetap ayatnya, suratnya, cuma ayatnya 26. Ali Imran. Orang yang mabuk dunia, yang kedua punya gejala sangat mencintai tahta, kerajaan, kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzikul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang-orang yang sudah punya harta benda itu cenderung akan lebih mabuk lagi dengan tahta. Tahta itu kerajaan, kekuasaan, pengikut, pengaruh, pimpinan, jabatan di perusahaan, dimanapun, sampai level RT atau mungkin level apa dia? Akhirnya di jamaah itu apa? Takbir. Itu lah kok cerita lagi. Takbir loyoan sampai santet sadetan enten. Loh, ini fakta. Jadi takbir loyoan, kubu-kubuan, memiliki pengaruh pemilihan partai, pemilihan apa itu? Pemilu DPR, presiden, soko-sokoan, pengaruh-pengaruhan. Loh, Paknya apa tahu? Saya pelakunya. Saya pelaku tim sukses. Buat mencalon jadi takmir waktu itu. Tim sukses saya ini, waktu itu. Tak bukan ini. Soal temanya kekuasaan. Level tak keroyokan. Sampai orang yang minggat, orang yang tukaran, yang gak mau. Ustaz itu. Jadi orang yang mabuk dia itu bukan ustaz tuh. Jenderal bukan. Lututuan, semua terpapar. Bisa terinfeksi dengan penyakit mabuk dunia. Jadi, biasanya kekuasaan itu ditafsirkan dengan Qarun, Haman, dan Fir'aun. Caranya gimana? Mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Kita buka masalah Qarun, Fir'aun, dan Haman. Al-Ankabut surat 29 ayat 39. Al-Ankabut surat 29 ayat 39.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Orang-orang yang gila, mabuk kekuasaan, tahta dan kerajaan, itu disebut wa Qaruna, wa Fir'auna, wa Hamana. 3 ini tipikal. Wa Qarun termasuk diwakili oleh kaum menang, pengusaha yang hitam. Nah, tipikal kerajaan, presiden atau raja atau kekuasaan depan yang tinggi kekuasaan pemilihan dunia itu dikuasai atau lebih cenderung diwakili oleh Fir'aun. Nah, wa Hamana, dan Haman adalah perdana menteri atau teknokrat, birokratnya, menteri-menterinya. Dan saya paham, orang-orang yang terpapar mabuk dunia, hubud dunia, cinta harta, cinta tahta kerajaan, kekuasaan, itu diwakili oleh Fir'aun. Nah, Fir'aun itu bukan nama, tapi suatu lembaga, sebutan. Dan sekarang Fir'aun yang baru, zaman sekarang, itu menghalalkan segala macam cara. Dia menggunakan jurudinya. Kenapa jurudi? Ayo jurudi. Waduh, kalau itu jurudi adalah tentaranya. Tentara punya pimpinan, yaitu jenderal. Bisa kepolisian, bisa kelautan, bisa keudaraan, bisa angkatan darat. Jurudinya itu jenderal-jenderalnya yang dikuasai oleh Fir'aun. Wah, jangan. Sebenarnya Bapak jangan paham. Orang yang mabuk dunia, mabuk kekuasaan, itu sampai 3 prodi saya oke, sampai saya turun ke kecamatan oke. Nah iyo, SBY itu tak apa yang ngono. Saya sadar lah. Ojo sok keminter, sok jaru. Kesalahannya mereka dikongkol gak tahu sampai. Mereka orang yang gak paham Quran, gampang bujui Pak. Kita sami ini harus nurut. Din, bagiamu, kalau Radin. Milih. Mereka yang gampang terpapar. Sama barang kartun. Maksudnya pakai kaos dalam wadah. Tapi bagaimana yang paham Quran? Fir'aun. Keren, soal tema ini sekalian. Misalnya itu, tapi saya ya apa ya? Wong cilik, gak punya power. Ngomong apa? Kang buah Fir'aun. Oh, apa itu? Kan ngoten. Kang buah urusan iki lho. Apa jenenge iku? Bukan anggur ini. Jual. Nah, cuma bisa dijual tadi anggur kan mau sakti. Lah beda. Ngoten lho. Atas tukang buang Fir'aun, Haman, Qarun. Lah, orang yang gila harta, gila tahta kekuasaan itu cenderung digambarkan oleh Qarun, Fir'aun dan Haman. Haman itu apa? Birokratnya. Kayak siapa? Iku Luhut. Iku apa? Sampai tahu? Di dalam sejarah keislaman, sampai pernah baca surah Nabawi. Para khalifah Umar Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali itu tidak pernah memilih wazir. Tahu gak wazir? Apa wazir itu? Apa itu? Bawahan atau membantu? Menteri. Ada waktu itu orang yang ahli pembukuan sama Umar dipecat karena agamanya Nasrani. Senang gak orang yang aku paham. Loh, nek dituntut mulai atas. Fir'aun itu cenderung menggunakan Hamannya itu orang-orang yang Nasrani. Saya bukan menghina mereka, tapi kita sebagai umat Muslim nggak rela bersaing kalau iya mau temai waktu itu sama dua itu pulau pasti saya ngomongnya aus tapi nyelengi. Tukang buah kok masalah
politik. Kan nggak paham. Nih, sama ngerti Quran, judul Quran atau hadis atau minimal sirah nabawi lah. Para khalifah kita 4 itu, tetapi tidak pernah mengangkat wazir, pembantu, perdana menteri, atau tenaga birokrat atau jurudinya itu dalam angkatan nggak pernah. Mereka saat ini Fir'aun sekarang ini mabuk dunia. Dia jangan sembuh atau siapa suruh ngatek. Paham jangan? Nah, jadi mereka itu menggunakan harta. Sama tahu? Minimal sekarang calon RI1 harus punya 5 triliun. Bayangkan namanya. Dari rojo, dan bisa harus 5 triliun dananya. Nek sama dari DPR minimal DPRD tinggal 1. Nek untuk desa-desa 1 M atau 2 M. Yang Surabaya 5 M itu paling murah. Lah terus yang sama wis modalnya aku gak balik modal. Apa korupsi? Gimana mandi? Loh Pak, mana-mana? Kita main ya teman. Mabuk dunia mereka. Oh ciri-ciri gampang. Dikei beras 5 kilo, kaos muter-muter. Lah, saya ini sama jalan mereka. Ominggon Ustaz. Gak dapat kok jalan iku. Sing salah itu sing milih. Paham? Paham betul? Jangan mereka sebenarnya. Saya nyari sing milih. Lah apa mau dipilih? Kalau sampai tugas kita dengan saya tidak butuh jamaah atau pengikut. Halo, saya mengatakan ini. Saya butuh partner, teman perjuangan untuk ayo berjuang. Tegakkan sunnah Rasul. Hati-hati Rasul. Siapapun Anda, Bah Muhammadiyah, Bah NU, Bah Tablet, Bah LDI, Bah Salafi, ayo kita berjuang. Gak tepat. Mereka itu mabuk dunia. Tidak akan sadar sebelum mati. Niki ngaji Pak. Sampai asli. Kan tidak usah tema korban, tak usah. Mau sampai tak giring baru Quran. Mereka itu masa kejayaan, sama tahu kejayaan. Mulai dari Pak Wajib itu orang yang loyal pada kita, pada saya. Orang yang sepuh tapi loyal. Pak Nom, masa kejayaan manusia itu cuma 20 tahun paling lama. Maksudnya bisa dinikmati. Tapi Soeharto 32 tahun. Tapi sepuh kan? Kalau sepuh wis tuwek. Baru paling ini dong. Ini kan menikmati makanan atau apa nggak bisa. Minimal yang jos itu 20 tahun. Masa kejayaan manusia itu. Jadi pangkatnya apa jenderal, rojo, modal teknokrat atau pengusaha atau konglomerat. Cuma 20 tahun menikmati hidup itu kejayaan. Tapi mereka menggunakan segala macam cara untuk meraihnya. Di tafsir Al-Qasas surat 28 ayat 60. Ini sekarang membuatkan sampai. Nah, masuk nih. Ini harus masuk nih. Ya Allah. Al-Qasas surat 28 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in falamata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Ini dalil masa kejayaan, jabatan, pangkat, harta itu cuma 20 tahun menjadi. Nek jangan kepengen abadi apa kok? Ayo, duit sampean menegak korban. Waduh, caranya gak usah macam-macam terus tema bulu ini sak ini dibola sak ini ya din. Sebenarnya bukti sakset. Setelah manusia itu orang-orang seperti Fir'aun, Haman, dan Qarun yang hartanya banyak itu, kalau Qarun itu mewakili konglomerat, sebelah naga, para pengusaha. Nah, kalau sudah mabuk dunia, suka dunia, mabuk dengan pertama harta, kedua takhta, ketiga wanita. Ya, saya nggak setuju dengan wanita. Soalnya apa?
Ojo wanita itu disalahno. Nggih. Syahwat. Orang yang sudah punya harta, terus punya kedudukan, pangkat, jabatan, penguasa, atau dimanapun dia berkuasa, itu cenderung akan menyeleweng syahwatnya. Kalau sing wadok yo seneng laki-laki, sing laki-laki seneng sing wedok. Lah, dalile Allah larang seneng halus. Ojo tapi napa? Halus Allah. Allah sangat sopan. Bahasa tuturan itu redaksinya itu sopan. Kalau orang sudah punya harta, terus punya kedudukan tahta, kekuasaan, itu cenderung gampang melampiaskan syahwatnya. Harta, tahta wanita. Tapi wanita ini bisa diganti dengan pria. Di tafsir Al-Isra surat 17 ayat 32. Subhanallah, oke? Sabar pelan nih. Alhamdulillah ini ngaji teman. Walau tema saya belum keroncong ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Allah itu sangat indah redaksinya, sopan. Ya langsung aja zina, atau selingkuh, atau kendaraan, enggak. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Halus bahasanya. Nah, tafsirnya ini kan sama kosa katanya. Ini tafsirnya. Dan mau dan surat Al-Imran hubus syahwat An-Nisa nek itu arijal nggih bisa nggih laki-laki. Nah niki saya ngomong perselingkuhan, perzinaan itu sudah ada sejak zaman Nabi Syed. Cerita nih Nabi Syed itu ada yang di pegunungan, ada yang di lembah lautan. Nah, sendok lautan ini wedoke ayu-ayu, lanangnya elek-elek, soalnya kena panas air laut. Lah sing pegunungan wedok elek-elek, anaknya ganteng-ganteng. Ketemu dari pertemuan dengan musik, dengan khamr, akhirnya timbul perzinaan. Zaman sekarang perzinaan itu lebih terbuka. Di dalam YouTube ada HP. Halo, berapa? Murah mas? Bonus kopi pangkon. Kopi 5.000 plus di pangku. Nek sir murah. Ya tidak. Ojo tin. 4 tenetin. 4 Pak punya tenet. Bisa. Bapak lah. Nggih, di 4. Nggih. Saya cerita. Ya tanya lagi Pak, Bu. Akhirnya apa sih kata? Sing nawani yo yo jadi bojo. Saya tidak percaya. Godaan iku Mas. Lho, ngomong kula dhewe lho nggih. Ngeten ya. Gak mau liya enggak. Mau ya apa? Tuku buah anggur 100.000. Ibu apa? Pak ibu iki Pak. Apa iki sampeyan? Dene apa? Durian cilik-cilik. Nek durian piro Pak? Tapi karena semua pengi Pak yo. Ngono tak kei. Mari Pak. Saya enggak sini ta. Ngebel. Enggak kaya. Ayo dah. Jangan ngomongnya tukaran. Cenderung untuk berbuat selingkuh itu ada. Nah, sekarang orang yang sudah punya harta, mabuk tahta, itu cenderung akan mabuk cinta. Halo, orang mabuk cinta itu wajah gak iso waras. Sama ditani, gejalai. Nek ana wedok macai, bengesan, terus metu biasa pertanu, iku sambil gak ibu, Pak. Karena orang lanang Bu, punya sampai nek bahasa gak tahu sarungan atau gak tahu sarungan itu celanawan. Terus pakai kaos yang enggak necis semprot cicis. Terus nanti ya, biasa nemoni pasien. Wah, curiga ya kan kono. Kono curiga. Salah kok. Mulai mabok cinta itu. Nek takoni ya pegawai negeri. Berarti baterai habis.
verifikasi. Anu apa itu? Agak ini kamu cek pil. Mas agak jalan mas. Pil. Penting soalnya. Sini. Kamu sini. Gak biasa ya. Kamu tunggu. Kita tunggu. Kita ambil lagi. Dikoreksi lah. Sampai momen ini bagus temanya. Tadi rekaman ini sebenarnya itu bagus. Itu budi. Mabuk cinta. Alhamdulillah. Orang-orang yang terpapar terinfeksi mabuk cinta atau mabuk dunia itu bukan zaman sekarang kok. Di zaman pemerintahan Nabi Yusuf itu sudah ada perselingkuhan. Mabuk cinta namanya. Maka dari itu para penguasa, para pemerintahan di kerajaan-kerajaan itu cenderung gampang menyalahkan syahwatnya. Jadi buatan fitnah fakta. Ini di Quran diabadikan di surat Yusuf. Surat yang paling indah dalam sejarah, dalam satu cerita, itu ada perselingkuhan, mabuk cinta, sampai-sampai Nabi Yusuf itu diperkosa oleh Zulaikha. Loh, diperkosa itu. Nek bahasa Allah, bahasa halus, ditarik bajunya dari belakang. Nek boten itu diperkosa. Kalau sudah libido seseorang, gak cewek, gak cowok, harus nafsu. Siapapun orangnya, apalagi dia berkuasa, punya jabatan di pemerintahan, di kerajaan. Bunyi dari ini, tetap Yusuf paling indah. Surah ke-12 ayat 30. Ini buatan fitnah nih. Biar zaman paham. Perselingkuhan itu bukan zaman sekarang kok. Zaman Nuh itu dulu itu sudah ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusuf 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atul azizi turadibuta azizu turawidu fataha an nafsi qad sagofaha hubbah inna lanaraha fi dhalalin mubin. Perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Nih, tapi sampai lu bala tak bijinya itu semua terpapar, nggak perempuannya, nggak laki-laki nih. Nah, mas cenderung libido seksualnya muncak, syahwatnya itu termasuk apa tuh? Apa jadi hyper? Bukan. Apa sih? Pertama itu apa? Puber. Puber alhamdulillah. Puber yang paling bahaya itu puber ente-entean. Tuh, biar saya paham. Al-Aziz ini sekitar umur, kalau saya bayangkan, ya saya teliti ya, saya bayangkan kalau seorang Yusuf waktu itu masih muda, sekitar umur 13-an atau 16, 17 lah. Al-Aziz ini sekitar umur 50 atau Zulaikha itu 40-an. Tante-tante. Saya punya cerita. Tahun 2005, saya punya langganan. Ada 3 orang. Pertama, isi pejabat. Kedua, istri pejabat. Ketiga, pengusaha perempuan. Yang pertama tuwek, sekitar nenek ganjen namanya, sekitar umur 50. Yang kedua umur 35, STW, tante-tante. Yang ketiga yang pengusaha ini umur 50-an. Ini rebutan gigolo. Fakta ini. Pokoknya tema ya. Gigolo. Tahu gigolo? Kalau perempuan kupu-kupu malam, kalau gigolo Batman malam. Dia saya paham. 2005 saya punya langganan 3. Dia cerita, curhat pada saya. Lah aku lagi ustaz pada waktu itu. Dia gak paham. Pak, ini gini. Oh ya
bujang, waktu umur sekitar 25 anaknya ini. Nggak sampai mau 25 ke bawah. Royoan digol. Tapi saya pun heran. Nek mabuk cinta untuk dunia, istri pejabat dia selingkuh. Nek pejabatnya ngomong, "Ma, hari ini saya meeting." Di mana Pak meetingnya? Di kantor, di hotel. Oh, terkenal. Nah, jadi pulang meeting. Nek meeting apa ya? Halo, bahasa Inggris, tantu. Meeting apa? Apalah? Rapat. Nah, itu mau meeting. Meeting. Nek bahasa meeting nganggul. Loh, ini fakta. Kalau memori kalau alhamdulillah ngomong tema yang seperti ini. Jadi orang yang mabuk cinta itu sudah terjadi di zaman Nabi Yusuf. Pejabat mulai rusak waktu itu. Istri pejabat bisa menggunakan gigol. Tapi Nabi Yusuf nggak mau. Kenapa nggak mau? Dia diselamatkan oleh Allah. Dia di penjara. Tapi ada yang terpeleset jauh dari Nabi Yusuf banyak. Diiming-iming. Maka itu namanya apa? Puber entek-entekan. Kakek-kakek itu biasain. Ini penelitian kalau teliti. Orang yang umur 60 ke atas itu cenderung senang kepada orang yang lebih muda dan muda. Loh, ini fakta. Orang yang nenek-nenek ganjeng itu lebih cinta lebih kepada gigol yang muda. Alhamdulillah saya punya kepada gigol. Dan saya kan apa itu? Walau dari gue apa? Saya itu benar. Tapi juga gue sing profesional. Nek sama dari atas doa paling-paling yo sing duwe ibu dodol duren. Anggur merah, jumut luar negeri. Delima. Terus mana apa itu? Kiwi. Terus mana buah sama mana? Oh sama itu boleh kata sekarang jumut Indonesia ya sempat yang pahit. Nek terus yang dodol sing aneh-aneh. Pelanggan pembeli itu kelas atas. Lah, saya tahu digolek apa? Mulai dari itu, ya Allah kadang-kadang kalau nek mau mabuk dunia itu kayak separas, kayak sadar. Soalnya dia punya harta, punya kekuasaan. Jadi buang Pak. Jadi pun heran kalau ada istri pejabat atau pejabat yang rusak, itu pun heran saat dia punya kuasa, punya uang. Tapi pensiun, ya dia apa itu tinggiin. Jadi ini perasaan. Lebih parah kali. Nah, punten, saya ngaji ini bukan menyindir menyakiti siapapun, tapi fakta. Sekarang zaman LGBT itu apa? Lesbian, wandu, wedok, cenembong, wedok. Gay, lanang cenembong, lanang. Bisek. Nah, bisek ini bahaya. Nama wedok ya seneng, lanang seneng, ACDC, gak nolak. Nah, terus ada T, transgender. Ini mabuk juga temen. Wong wedok kan dari lanang dari wedok. Nang takdir. Ngomong temai mabuk dunia. Ketepaan. Tadi memori kulai waktu 2005 itu fakta nih. 3 langganan saya, royak digol muda. Gigol dia, memang gigol. Saya tanya Pak, udah gue kan pada habis tak, sampai tambah dulu komplit Pak, Bu. Mulai lontinya, mulai gigolonya, mulai homonya. Sama tahu homo, nek tuku kates Pak, homo itu. Senengnya kates. Dulu ya gelem, panas. Angin itu. Iya, angin itu bayang. Waduh, gua ganteng. Sama gak percaya. Kata balik gue nih. Kalau alhamdulillah itu saya dibesarkan, saya pengalaman di Kota Palu itu mulai bujang sampai dibutuh. Saya tahu mulai bandar narkoba, bandar togel, bandar doro, bandar PT. Bukan kelas lewat Pak, kelas jos. PT ini dengan aku nek wis pedotan. Mak satu sih.
Doroi mak piro? Kok sampai tak ada 10.000. Paling doroi ditawar 3 juta. Temen. Nek ketemu ning gone, Pak. Mau sama ning bojo kula wis tak gak iso. Gak iso kalau pengalaman. Wong aku terjun langsung. Langsung nang kosan yang ngarep iki lho. Mlebu nang kosan. Waktu zaman itu, Pak, tahun 2000-an. Itu kos pertamanya ada 1 juta ke hotel. Sing duwe wong Cina Sumatera. Sampai api karo aku Cina ini. Khusus saya dijaga modul preman kok. Atau apa itu dikit sing jagoan wong Sumatera kok Batak. Malah masuk, oke. Sampai kena bosi. CCTV waktu itu rumah tingkat. Kosan tingkat. Di situ banyak lontenya, campur bau, bandar macam-macam, digebek bolak-balik. Dikira saya itu waktu itu mungkin nyamar ya, takut. Wah ini Pak Warno ini intel Bang. Tapi dia bocor rasanya yo kan tapi aku enggak. Saya nggak mau terlibat mereka nulis. Wah Pak Warno banyak semuanya nyebutkan duren waktu itu Pak. Zaman itu belum ada motor masih mahal, jarang. Duren Indonesia. Mulai saya tak 1.000. Baru bagi. Bukain nang arepe. Mau macet mau. Ya kalau ngono Pak sama bayangno. Bukain lho, bukan Pak. Walah, sama dikali kuat imane ajur tek niku. Mentukar ya Pak ngono. Gak mau duit boleh sama ya. Nah, yang paling bahaya. Yang LGBT ini paling bahaya adalah orang yang menentang takdir. Nek seksualitas podo lanang, podo wedok itu termasuk normal. Nggih. Tapi nek gay itu gak normal. Itu mabuk cinta dunia itu wis gak iso sih. Dikandani modelnya apa? Ditafsir Al-Ma'arij. Alhamdulillah sekali apa ini? Sama biar paham. Quran itu membahas masalah mabuk cinta sampai zamannya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Al-Ma'arij surat 70 ayat 29 sampai 31. Al-Ma'arij tempat yang naik. Ayat 29 sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Stop. Ini ada suatu cerita bagus sampai biar paham. Auma malakat aimanuhum. Nah, malakat itu budak. Budak itu halal disetujui. Halo? Namun haram dinikahi. Bingung kan sampai? Sedang kan jadi budak. Tapi syaratnya sama pun harus perang. Sekarang budak di Quran tidak dihapus sampai akhir zaman. Senang kan? Budak halal digauli, haram dinikahi. Senang? Bingung, kok bingung? Di Quran hukum yang gak terhapus mulai Nabi zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, budak tidak terhapus. Masih berlaku. Malakat itu budak yang diperoleh dari peperangan. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Itu boleh digauli, haram dinikahi. Tapi caranya untuk nikahi gimana? Harus dimerdekakan dulu, sama harus paham. Karena dia merdeka. Nah, nikah dia harus sampai. Kadang-kadang harus merdeka, akhirnya baru cut. Nah, ini au malakat. Malakat itu apa yang kita punyai, budak yang kita miliki dengan cara berperang. Gak boleh mengarang, tanda tangan MOU dianggap Indonesia ini batu dan budak. Halo, ini kesalahan, perlu diluruskan. Nah, wedoknya berjarang orang itu aja oleh.
nggak pernah dibongkar kan masalah budak, masalah TKW yang teknologi sampai mati, sampai anu. Ini ngomong ada tema seperti ini, budak. Ya, jadi budak itu tetap di akhir zaman ada. Senang ya, kalau senang naik perang, senang sahid mati, menang oleh budak. Oh no, tak di mana Amerika mainan perang terus, menang Irak. Iran, bukan Iran. Oh iya, sorry, alhamdulillah. Yes, pokoknya Indonesia menangin. Nanti Quran itu menjawab segala tantangan zaman. Lanjut Ustaz, 31-nya. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti zina, homoseks dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ulang lagi Pak Robi. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti zina, homoseks dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ini bahaya. Quran membahas LGBT. Barang siapa yang tidak tersalurkan syahwatnya, laki-laki wanita pada laki itu termasuk mabuk dunia, sangat tidak akan bisa sembuh dan sadar kecuali mati. Hati-hati nih, Quran itu memberitahukan, bukan apa itu, bukan malah apa itu membatasi kesenangan manusia buta. Kenapa? Mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Mengapa judi itu haram? Karena bisa merugikan orang. Mengapa zina itu haram? Karena merusak keturunan. Kenapa? Nah, orang yang homoseksual ini suatu cerita dan saya tak buka. Orang ngomong ngapunten, ini viral soalnya. Kalau laki-laki kan pedang-pedangan, otomatis dia itu menyalurkannya ke duburnya. Nah, ini ada suatu cerita. Karena seringnya dia melakukan seperti itu, seperti hewan, ke dubur itu dia akan terjangkit penyakit HIV, infeksi. Yang kedua ada suatu cerita kasus sampai brodol ususnya keluar dari duburnya. Bahaya misalnya. Nah, lesbian, perempuan sama perempuan itu membuat alat, pakai alat. Sekarang kan canggih. Beli alat, namanya apa itu? Toys ya. Loh, sama harus paham itu Pak. Ya. Itu akan merusak bolongannya bayiku. Angkatan infeksi juga. Ini bahaya. Quran itu membahas. Ini hati-hati. Bukan ancaman Allah, tapi saling Allah itu rahman-rahimnya Allah dan kita manusia. Untuk sampai syahwatmu itu melampaui batas kewajaran. Di tafsir Al-A'raf surat ke-8 ayat 81. Insyaallah. Alhamdulillah. Al-A'raf. Pak minum dia dulu. Al-A'raf 107 ayat 81. Namun ya. Ayat 81 surat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innakum lata'tunar rijala syahwatam min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Terus orang-orang yang terinfeksi, terpapar gejala-gejala mabuk dunia itu, dia melampiaskan syahwatnya, itu tidak wajar.
diabadikan di surat Al-Qasas juga, Nabi Lut. Ya, termasuk sekarang banyak sekali zaman now itu ada komunitas LGBT. Ini saya teliti. Kadang-kadang orang LGBT itu satu ya. Kalau saya teliti itu orang yang terpapar itu, mabuk juga itu dia itu cenderung punya keahlian, cerdas, gak wedok, gak lanang, pintar-pintar. IQ-nya itu cerdas, sangat cerdas itu melawan Quran. Karena orang LGBT gay itu, lesbi itu bodoh kamu, cerdas, akhirnya masuk. Gini, ya Allah. Nih, nah, terus orang-orang yang terpapar pada LGBT termasuk itu sangat mabuk dunia. Nah, ciri-ciri nih, nek wis wong sudah mabuk dunia, itu ingin umur panjang. Orang itu soalnya duit, kekuasaan untuk melampiaskan syahwatnya, dia ingin umur panjang. Sing dawa oh saya mati-mati. Itu obat sing lawan nom, ora ngerti. Obat awet nom. Enten ta? Enten Pak, obat tapi obat mati gak ono. Obat gak mati gak ono. Tetap mati. Tadi wong sugih mati, Danuan mati, pusat mati, jenderal mati, raja mati, tukang banyak mati, padha mati. Sama juga bayi mati, ya padha mati. Nek mati-matian sama dhisik abgane gak apa-apa apikas. Atau sama dhisik abgane gak apa-apa. Tak sampean milih. Nih. Nah, mereka-mereka yang mabuk dunia ini cenderung ingin umur panjang. Di tafsir Al-Baqarah surat kedua ayat 96. Bisa mengejalai. Kepala umur panjang, pokoknya kesehatan dijogo lah. Olahraga, push al, ngomong vitamin, macam-macam makan dijogo. Titik mana gak oleh, ditaker. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahsaron nasi ala hayati wa minal ladina asrofu yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuhzajihi minal adabi yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Mereka yang mabuk dunia itu gak mau mati. Jadi dia ingin membeli teknologi. Seperti kali. Sekarang itu George Soros. Umur berapa? Dia itu orang yang menguasai keuangan dunia. Wah, mereka tuh makannya diatur, gak sembarangan sampai yang apa melebu. Mereka tuh harus hati-hati. Jadi makan tuh, saya makan harus bisa seru. Sama kan makannya lebih betul. Mereka masih gak lebih. Soalnya makanan itu kayak per. Tadi saripati itu sama kan manual. Dikunyah kalau untung. Mereka bener-bener sedih orang bilang seribu gak lebih. Power. Kuat. Sampai gak kan begini kan. Orang kaya itu makannya kalau sampai yang cuma pil. Tapi pil itu apa? Saripati sudah dianggap. Tak bocor sampai. Ini kemana? Dua apa itu? Bukan, sing tak milik. ATM-nya dijual lagi. Sampai. Ya Allah. Nah, terus punya gejala, punya sifat sangat buruk. Orang-orang yang mabuk dia itu cenderung menghina orang lain. Sampai tadi. Sama nang kampung, nama masyarakat, dimanapun. Oh, ada lah kita mau Islam. Kadang-kadang kita ke masjid ya. Nih, ayo, sama ke masjid. Terus kalau jamaah baru, kemarin si Fulan ini coba masjid. Padahal dia mau tobat Pak. Berhubung mentalnya gak kuat. Tidak ngerti juga hari gimana.
sing sok kewinten. Kuledon. Nah, tujuannya arek iki mang napa jenenge tobat, ndelek napa? Apa dia? Ya. Tapi berhubungan kelakuan orang segelintir orang yang mabuk dunia bahwa agama itu tak kuasai keluargaku untuk aku sing imam. Akhirnya arek sing imam don. Mereka orang yang hubur dunia, mabuk cenderung menghina orang lain. Tetap ayatnya, suratnya surat Al-Baqarah ayat 221. 212. Sorry. Al-Baqarah 212. Kayak kira sabar. Kita. Ini kita ini. Orang-orang yang hubur dunia, mabuk dunia, cenderung menghina orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina lilladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu walladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Ini tadi. Jadi orang yang mabuk dunia itu dia mempunyai harta, mempunyai kekuasaan, syahwatnya cenderung melenceng, dan dia cenderung menghina orang lain. Sungguh muncul meremehkan orang lain. Dia kalau nggak divalidasi, diakui atau disanjung, dia akan marah. Dia butuh pengakuan. Sok henti, api henti, pakan henti, ganteng henti, mulia henti. Jadi dia cenderung keinginan individunya itu, egonya itu ingin diakui. Apa jadi bahasanya? Validasi, ingin pengakuan. Diakui ya, diakui gak pede, gak senang. Di tafsir Maryam surat ke-19 ayat 73. Maryam surat 19 ayat 73. Jadi cenderung sombongnya apa tuh? Membanggakan dirinya, kekayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Ini tadi dia sombongnya minta ampun. Lebih api di rumahmu, lebih api di kantormu, gedungmu, istanamu. Ini orang yang hubur dunia, yang mabuk dunia, cenderung menghina orang lain dan bangga dengan kekayaan, pangkat, jabatan, keturunan. Jadi sama dong, tipikal sifat mereka itu, nek gombol melarat pada melarate, iku membanggakan kalung gini, gulang-gulang, dijual. Tapi nek gombol di atas yang kaya, dia tinggal dibudai. Apa aja ini? Termasuk apa? Nek gombol bang Sogi lebih tinggi, dia lebih apa? Lebih ngetok, omongan bahasa kata apa? Mencari muka. Yang di atasnya, kalau level di atas dia, itu dia cenderung ya mau ngaduk bahasa kata apa? Dia cari muka. Jadi modalnya, Bu Haji, ngapunten. Tapi kalau di level bawahnya dia terlalu menghina. Cus. Jintek apa kayak? Oh, jadi opo? Sudah selamatan apa ngareni? Ku tidak teko. Nah, kadang-kadang tidak selamatan apa hatiku. Diundang ke kondisi gak tahu batuk. Selalu dihina. Dihina kok, menghina kok. Ini kenapa ngomong dunia? Nah, dituturi. Iya kan? Ojo menurut apa? Iya kan?
podo manusia, ayo kembalikan Allah dan Rasulnya, saling menghargai. Ini juga manusia yang butuh mangan, yang butuh derajat kita beda. Ya beda derajatnya, tapi di mata Allah sama. Tinggal ketakwaan nih. Nah, mereka yang jualan, yang sombong, yang medit itu bangga dengan nasabi. Nah, dituri ayo kembali Allah dan Rasulnya. Dia menganggap si beneran nenek moyangku, si beneran kakekku, si mbahku, kemudian bagian mimami, mbahku kan dorong nek selamatan kampung ini gak dirikan mbahku ke Abdul gak sah. Dia cenderung bangga dengan nasabnya. Ditafsir Luqman surat ketiga 1 ayat 21. Jadi apa ya? Ngomong sing mabuk dunia itu Luqman surat 31 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala. Ini kita nih. Mereka yang dituturi, ayo taat pada Allah Rasulnya. Dia jawab, nenek moyangku sini nih, dia jawab. Cenderung bangga dengan keturunan mbahku baik. Kemudian mbahku, nanti dia tuh gak mau dinasihat, gak mau menasihat sebelum dia tersumpah dengan tanah. Jadi orang yang mabuk dunia itu tidak akan saja sadar. Sekalipun sing ngomong itu andaikan wali-wali Allah sing wis mati niku durung malih. Wali songo urip malih. Kalau nutur ngomong yang ini gak mempan. Gak mempan omane model tukang buah. Tambah apa? Ngabuah cerita Fir'aun, cerita Qarun, Haman. Tambah gak mempan. Apa ketabus iki? Ngomong apa iso apa? Lho, wong nek wis mabuk dunia gak mau nasihat. Bangga dengan keturunannya. Oh, mbahku biar ini. Mbahku berarti ustaz, mbahku dari kiai, mbahku biar di pondok. Jadi cenderung mereka tuh bangga dengan nasab. Nah, agama yang orang gak gelem. Pokoknya dari mbahku ini. Tadi keinginan mereka itu gak mau berubah, melestarikan kedudukan. Kita lagi surat Az-Zukhruf, surat 43. Az-Zukhruf perhiasan ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum kaum Muhammad dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar menganut jejak-jejak mereka. Ini dari orang yang kaya, mabuk dunia itu orang yang punya harta, jabatan, dan melenceng syahwatnya. Itu cenderung apa dari moyang. Contoh, nenek kebiasaan moyang ini bukan sesajen. Nang Gunung Kidul, terus sama nama lagi putih. Gunung Kawi. Itu cenderung mereka di kono sampingan. Lah kalau dijak temu, dia apa? Sogi ngumel takdir. Cuma caranya sama gak perlu. Kan ngoten. Tapi mereka itu kudu kepada Gunung Kawi. Orang yang Jawa, nggonku biyen. Tak buka saiki. Tak buka. Kerja tukang. Ya waktu mau pembaruan jalan.
Nah burung gawe rone iku. Ana sadar iku ndok omah iku ora bungkusan buntelan putih. Mungkin sampean Pak Jainu pun tahu, tapi gak buka wis mati. Lha tahu mati. Ya agama ya Islam ngomong, tapi iku man agama mau dari moyangku. Sesajen macam-macam. Jadi cenderung agama cuma digawe permainan dan senda guru. Ditafsir Allah. Pinter ini. Siapa itu Pak? Ini. Siapa itu? Ini siapa itu? Iya. Al-Aro 51. Jadi biar Pak saya paham. Orang sing mabuk dunia itu pangan itu terang, panggil. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharatuhumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nggih. Ini dari ini. Wa makanu bi ayatina yajhadun. Mereka yang mabuk dunia itu agama sebagai senda guru. Nek dituturi, dikandani, itu gak percaya. Seakan-akan si kandani itu gak punya ilmu. Meremehkan. Ojo meneh tukang buah. Anikan wali-wali dodonya dihidupkan lagi. Para nabi hidup lagi. Ayo tobat, ayo menang. Enggak, aku nek wayang cenderung seperti itu. Sombong betul. Tapi agama ini cuma nek riyo meneh. Kurbanan. Namun jen, soalnya daging. Tapi setelah itu sobone ketinggalan, asale keturun, durenya begawe, magribe capean, isake keturun maneh. Wis bulet. Misalnya kan itulah orang yang terpapar penyakit mabuk dunia. Ada tersinggung sampean. Lha kan aku gak ngerti wong sak nang dhewe. Lha kan hei, ya bunaya, wong tua aku gak ada apa-apa. Cuma nek takon Allah, hei Pak Pano, awakmu tukang ceramah, tapi anakku kayak ngono. Kamu gak gembuk aku di bakar mereka. Ayah gak ada apa-apa. Ayah wis tuku mangan enak. Seliter misal, wis kolesterol, wis asam urat. Gak ada apa, jaluk, ayo. Wong tua melori seneng sama ibumu ngoceh. Ayo sholat, bukan benci, tapi karena sayangi. Sayang. Nek mau benci itu gak menolehkan. Contoh, Rasulullah itu gak marah kalau sahabat. Rasulullah gak ngancam, gak ngomong. Ini berbalik. Kalau orang ngomong sih kayak cocok, si gelem nuturi mesti api. Nek gak seneng, berbalik. Ditinggal. Tak gawe kowe Rasulullah. Nek aku gak seneng ngomong iku. Ya biasa. Udah lho, kok jadi gumpul kok bejat iki. Rusak. Mabuk dunia. Ya masih ngene. Alhamdulillah. Wah, mereka. Gak oleh gumpul bejat gak oleh apa kira? Gak oleh. Masa udah alasan kamu. Apa sama ini? Saya gak pengen disanjung atau dibela enggak. Sampai tegas. Nek kanca-kanca kok paling guru dirasani kancamu pasti gak usah dibantah. Macet lho. Sukaro. Ini ilmu. Nih, jadi agama cuma digeser dalam permainan. Agama ngatok nang masjid magribnya dia. Magrib ngatok manusia boni saya gak ono, dur gak ono. Mana-mana. Pak Jino. Sama bakal project kan? Nanti kan nih. Kan paling yang dengar umroh nih. Macam umroh. Gembira. Ini hari malam Arafah. Ini puasa ya, semua. Jangan puasa. Apapun itu puasa.
Mengikuti. Nah, orang cenderung yang wa ma kanu bi ayatina yajhatun. Orang yang mengingkari Allah itu akan diazab seperti azabnya Fir'aun, Qarun dan Haman. Ditafsir di surat Al-Kabut surat 29 ayat 40. Nanti kalau ada ngomong nanti mau tersinggung dengan dia. Ini temen, nek sampean paham Quran, masya Allah, temen. Kalau mau coba gak satu kali 2 kali, 10 kali satu ayat itu. Saya pahami. Terus sampean gak tahu dibaca gak paham. Ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulan akhadna bidzambi wa minhum man arsalna alaihi hasibah wa minhum man akhaddahu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu biyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wama walakin kanu anfusahum yadlimun. Yadlimun mereka mendolimi diri sendiri. Kenapa? Agama menjadi sedang permainan. Cuma sekedar gaya-gaya. Ini mabuk dunia. Nah, kesimpulan nih. Zaman Azami tahu nih, Nabi Lut, Qarun tenggelam, Fir'aun ditinggal di lautan, Qarun hartanya ditenggelamkan, Fir'aun di lautan, Lut dihujani dengan batu yang panas, Nabi Hud umatnya dengan angin yang sangat keras, gempa bumi macam-macam. Pulau betul dengar Surabaya jauh dari gunung, tapi potensi untuk gempa bumi. Hati nih, saya nggak tahu kapan. Kalau sudah gempa bumi akan terjadi tsunami megasud yang kata kononnya 20 meter. Kalau saya nggak percaya sama ilmu, tapi saya percaya Quran. Nek menurut saya zalim, terus di situ tidak ada orang yang memperingatkan. Nek kalau wis mengingatkan zaman peringatkan, mengajak api, ngajak obat. Kesimpulannya, orang yang mabuk dunia itu tidak akan bisa sadar sembuh dari mabuknya kecuali mati atau dia kumpul dengan teman-teman mayitnya. Kesimpulannya, jenengan pun iri hati atau dengki atau kepingin atau kagum, dan jenengan jangan sampai merusak amal jenengan. Jangan dirusak dengan mabuk dunia, suka ditafsir atau bah. Surat ke-9 ayat 55. Kurang 2 ayat. Kecuali jangan bertanya, tapi catatannya. Atau bah surat 9 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tujibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Ini ayat peringatan. Jangan tidak boleh kagum, iri atau menginginkan. Suke si fulan suke macam. Tapi sama tahu, dia diazab dengan hartanya. Contoh hartanya diazab karena dia pengusaha. Halo bos, kapal sama tenggelam. Duduk. Halo bos, sama dengan narkoba. Duduk. Halo bos, anak ditangkap. Jadi anak dan hartanya dia menghancurkan fisik dan mentalnya. Zulzilah.
Betul percaya. Elon Musk, sing konon punya pesawat all ini, anaknya ada yang LGBT. Aktor dari Hong Kong, Jackie Chan, anaknya LGBT. Bangga dia. Orang sukses adalah orang yang bisa mengantar anak-anaknya, istrinya, cucunya ke depan pintu surga. Bukan terkenal berbanyak harta. Lihat dalilnya. Jackie Chan yang konon terkenal di dunia, bintang film, tapi anaknya LGBT. Elon Musk yang konon kaya raya di Amerika, anak LGBT. Lihat tafsirnya. Dan Allah memberi peringatan, jangan kau rusak amal-amalmu dengan sukaro mabuk dunia. Orang yang mabuk dunia adalah merusak amal. Di tafsir surat Muhammad surat 47 ayat 33. Surat Muhammad surat 47 ayat 33. Jangan kau rusak amal-amal. Bismillahirrahmanirrahim. 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Nggih. Nek jenengan boten mabuk dunia, termasuk wa atiqah wa ati Rasul. Nah, kesimpulan jangan kau rusak amalmu dengan mabuk dunia sukar. Artinya apa? Binjing. Nek sampean punya kelebihan duit, nek sampean gak kepengen ATM sampean digantung dikalungkan, jangan korban. Dimanapun Anda berkorban, berkorbanlah sebelum Anda jadi korban. Untuk betul, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kembaliin aku ke dunia, aku tak sedekah dan dari orang soleh. Kasep. Niki. Al-Munafikun ayat 10, gak usah tiang, diterus bang. Kesimpulannya, benjeng, amal yang paling afdol, yang paling dicintai Allah di hari Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 10 atau hari Tasyrik tambahannya, itu adalah puncaknya adalah menyembelih binatang kurban. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Duh. Di sana talbiyah. Taman gini, di sini kita sembelih kurban. Nih. Paham? Jadi Pak tema gak korban tau ujung-ujungnya korban. Ya ini sampean tak dalil. Wati-wati Rasul. Jangan kau rusak amalmu dengan mabuk dunia sukaro. Halo. Sampeyan ini penting. Bukan peneken, bukan maksa. Nek sampean dari kelebihan duit, nek sampean duit sampean ugi koyo anggaran sampeyan. Duit sampean do ATM, delokan gawe warisan koyo warisan. Sak tulisan mati, Bu, Pak Ustaz, ayo berkorban. Masalah pasti diganti. Mboten mawon. Soalnya apa ini? Soalnya mana ini? Nek mau si mabuk dunia itu tidak akan bisa sadar atau sembuh kecuali dia ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Mayat ngomong, ya Allah, aku urip kemana? Kembali ke dunia satu menit saja. Aku tak sedekah dan jadi orang soleh. Nggih, mboten mawon sing saged kula sampaikan. Mugi-mugi apa yang saya sampaikan manfaat barokah datang kula pribadi, ke anak saya, lebih-lebih ke jenengan, ke jamaah yang lainnya. Saya sebagai manusia biasa jangan tanya wis malam, sing penting intinya sampean tahu nggih, jangan sampai mabuk dunia. Nggih, mboten mawon kula minta maaf. Saya tidak menyinggung siapapun atau nyakiti
atau siapapun, ini adalah tekstual ayat. Kita tutup dengan doa kaul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.